Makanya menarik kan, karena ini jadi extortion gitu. Walaupun sangat tipikal Trump, tapi menarik tuh. Jangan-jangan dengan kondisi gitu malah membuka opsi NATO tadi. Tapi di saat yang sama, ini ada tradisi di kawasan yang dari sejak kalau ditarik mundur, ini problemnya ada di zaman Soviet, ketika wilayah-wilayah ini digabungkan dan tiba-tiba merdeka dan ya udah bordernya ini semua tidak jelas belum. Podcast Bebas Aktif kali ini bertepatan dengan momentum 3 tahun berlangsungnya perang di Ukraina, invasi Rusia ke Ukraina gitu. Tepatnya pada Mas Radit harus ngomong invasi Rusia. Tepatnya pada tanggal 22 Februari 2022 lalu. Dan hari ini kita kedatangan Mas Radityo Dharma Putra, dosen HI Unair dan juga pakar Eropa. Eropa Timur. Spesifik ya ini. Spesifik dan salah satu acuan utama lah untuk media Indonesia, untuk semua orang di Indonesia untuk memahami terkait konflik di Eropa Timur. Nah, jadi kan sekarang perkembangan terbaru di Rusia dan Ukraina dan juga dalam konteks naiknya Presiden Trump, ini kan ada perkembangan yang cepat ya Mas. Udah mau ada negosiasi perdamaian gitu, yang sekarang kayaknya banyak coba ingin diimpos oleh Trump. Tapi sebelum kita ke situ, sebenarnya perkembangan terbaru di lapangan itu bagaimana sih Mas? Karena kan kita mungkin yang di Indonesia udah agak jarang nih dengar terkait perang Rusia Ukraina. Apakah dari 3 tahun perang ini, apakah dari kedua pihak sudah lelah itu, udah war fatigue? Udah stalemate gitu. Udah stalemate, nggak bergerak, apakah masih ada endurance gitu untuk terus berperang? Gimana Mas? Nah ini menarik ya, apakah mereka masih punya energi untuk perang? Iya. Kalau dari kondisi militer di lapangan kayaknya nggak bergeser-geser nih. Gitu-gitu aja kan, kita nggak pernah dengar ada misalnya gebrakan baru. Paling yang terakhir adalah ketika Ukraina masuk ke wilayah Rusia ya. Iya. Tapi itu pun kan akhirnya jadi dipukul balik agak sedikit mundur lagi. Dan sampai sekarang nggak bergeser lagi tuh, tetap aja segitu-segitu aja. Dan kayaknya kalau dari segi apakah mereka bisa bertahan lama, ini yang menarik. Rusia ini kan sudah bergeser secara ekonomi. Dia yang tadinya sempat kena sanksi dan banyak dapat inilah namanya boykot segala macam. Tapi ternyata mereka menggeser ekonomi jadi berdasarkan perang. Kayaknya udah 2 tahunan ini war ekonomi jadi war ekonomi. Cuman masalahnya kan kalau kayak gitu mereka nggak punya insentif untuk berhenti di satu sisi. Karena kan sekarang jadi orang-orang bisa dapat pekerjaan, bisa dapat uang di dalam Rusia itu gara-gara ada industri perang, buatan drones dan segala macam kan. Tapi di saat yang sama kan itu nggak bisa bertahan terus ya. Betul. Karena insentifnya datang dari negara semua. Jadi pemerintah Rusia ini dapat dari hidrokarbon segala macam, dia curahkan habis-habisan untuk menggerakkan ekonomi berdasarkan perang. Nah itu kan titiknya sampai kapan? Ini prediksinya beberapa ahli ini paling 2026 udah kolaps. Kalau kayak gitu terus 26-27. Karena nggak ada opsi lain nih, begitu dia udah berdasarkan perang, naik terus pengeluaran negara, tapi di titik ketika sudah nggak bisa lagi kan sampai bangkrut. Sementara di sisi Ukraina jelas secara ekonomi sudah nggak sanggup kan sebetulnya, karena harus ada bantuan dari Amerika Masih Serikat. bisa bertarung cuma karena ada Amerika Serikat dan ada Eropa ya. Yang mungkin menarik adalah apakah warganya, masyarakatnya masih bisa bertahan. Kalau di Rusia mungkin nggak perlu kita hitung ya, karena kan dikontrol. Nggak ngaruh gitu lah ya. Publik mau pendapat apa juga lanjut. Pertanyaannya kan Ukraina bisa bisa bertahan nggak? Ada nggak sih keinginan dari masyarakat untuk terus ya udahlah kita deal aja? Kayaknya memang sudah mulai menurun ya, keinginan untuk tetap bertahan. Jadi kalau kita lihat beda survei di tahun-tahun awal 2022-2023 itu kepercayaan dirinya masih tinggi. Itu Ukraina harga mati gitu ya. Ya kan masih tinggi banget ya. Nggak mau ada konsesi. Sekarang udah angkanya di 58-60-an. Jadi udah mulai turun. Bahkan angka yang apa? Mereka yang masih ngerasa bahwa nggak perlu ngasih konsesi. Oke. Ini kan dulu diskusi awal ketika ada banyak orang bilang udahlah tukeran tanah aja. Kita kasih konsesi aja buat Rusia. Kan nggak mau kan dari awal Ukraina. Di titik ini menurun jumlahnya walaupun mayoritas masih bilang jangan ada konsesi. Kalau nggak salah yang bilang nggak ada konsesi itu di survei terakhirnya Kyiv Institute of Sociology itu cuma 58%. Masih lah kalau mau dibilang masih 58%. Iya, masih mayoritas. Gitu. Dan yang menarik mungkin posisinya Zelensky nih. Kan sekarang lagi ditekan terus dia. Sama Amerika ditekan, sama Trump ditekan. Dia kalau dia deal, diterima nggak sama masyarakat dealnya?
Nah itu jadi menarik karena di survei terakhir masyarakat masih minta kalau ada deal harus ada referendum. Masyarakat harus bisa Oh gitu ya? mau atau Referendum. enggak dia nerima itu. Nah ini menarik juga nih karena bisa jadi di level strategik pemerintahan Ukraina nanti kan mau tidak mau ini nggak bisa mundur lagi nih, nggak bisa balik ke 2014 atau sebelum 2022 udah susah kan. Iya, iya. Apalagi posisinya secara militer Rusia masih pegang wilayah itu gitu. Tapi kalau nanti ternyata pemerintahan Ukraina punya deal, apapun bentuk dealnya, diterima nggak sama masyarakatnya? Karena kalau sampai nggak diterima, kan chaos di dalam. Ini yang mungkin akan jadi pertimbangan lanjutan sih menurutku. Berarti pemilu untuk presiden baru gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan kan, karena kan Trump udah push terus tuh, dorong terus dia untuk pemilu. Iya, iya. Nah itu, nah kemudian kita juga selain dari kondisi di lapangan, tentu faktor yang menentukan adalah dukungan Amerika Serikat itu kan yang sekarang ditentukan oleh presiden baru, yakni Presiden Trump, yang dimana kita tahu gitu ya, ada perubahan signifikan gitu dari orientasi dukungan Amerika Serikat terhadap Ukraina. Trump bilang Zelensky diktator karena udah nggak punya mandat gitu kan, secara tahun pemilunya Dan udah bahkan dia habis. menyebut memulai perang yang tidak bisa dimenangkan, ya kan? Iya, iya. Ya, ya itu juga, dan kemudian minta tambang di dari beberapa sumber daya mineral di Ukraina. Tapi sebenarnya kalau secara keseluruhan ini how does Trump presidency means for Ukraine gitu Mas kira-kira? Iya, ini menarik sekali karena sebelumnya kan analisis tentang hubungan antara Amerika Serikat, Rusia, Ukraina itu kan sering meletakkan penjelasan terhadap perilaku Amerika Serikat itu di level struktural, di level yang sifatnya impersonal gitu ya. Karena ini bekas adalah pewaris dari Uni Soviet, lalu ada bekas perang dingin yang belum selesai, maka selalu ada tension karena blok barat selalu berupaya untuk kemudian meluaskan pengaruh, sementara Rusia juga tidak mau kehilangan sphere of influence, maka terjadilah konflik ini. Makanya kemudian perang yang ada di Ukraina ditafsirkan sebagai serangan juga gitu. Invasi Rusia di Ukraina ini dianggap sebagai serangan eksistensial. Kalau kita lihat wacana awal dulu itu kan first they come for Ukraine gitu kan, then they come for us gitu kan. Dulu luar biasa. Kalau masih awal-awal itu kebetulan saya lagi di DC gitu. Itu apa? Bendera Ukraina di mana-mana. Sampai di lawnnya orang itu isinya bendera Ukraina semua. Patung-patung isinya bendera Ukraina gitu. Jadi ada sense bahwa serangan terhadap Ukraina itu adalah serangan terhadap peradaban barat. Ini kayak 9/11 gitu ya. Serangan ini adalah serangan terhadap peradaban barat gitu, sehingga harus dipertahankan gitu. Jadi ada tadi penjelasan struktural soal sisa perang dingin, lalu penjelasan civilizational, ini perang antara barat yang bebas, dunia bebas melawan kekuatan-kekuatan tiranikal gitu ya, dan seterusnya. Tapi tiba-tiba semua gambar itu, baik civilizational fault lines maupun struktur internasional, itu jadi berubah sama sekali dengan faktor individu. Gitu. Buyar. Ini mungkin Berubah jadi total. hal yang sangat menarik untuk teori HI juga gitu ya. Teori HI itu kan berusaha untuk kemudian memberikan penjelasan yang lebih ilmiah dengan menarik mengeluarkan faktor personal menjadi ya hanya berkontribusi secara terbatas pada perilaku negara. Tapi kasus Trump ini kan menunjukkan bahwa a single unstable a single person itu bisa menciptakan perubahan yang luar biasa besar gitu. Dan ini geopolitical consequences-nya kan besar sekali. Tadinya Amerika Serikat memberikan support, bahkan mayoritas support senjatanya Ukraina kan dari Amerika Serikat gitu ya. Tiba-tiba minta dibayar, Dikembalikan loh. dikembalikan. Dan ini menarik, ini khas Trump ya, foreign policy-nya personalized. Ini not even the traditional Republican atau right wing. Jadi kalau Demokrat itu kan biasanya merespon Rusianya base-nya adalah kalkulasi rasional strategik gitu ya. Makanya meskipun tetap misalnya mencoba
membangun interdependensi ya Pak, dengan misalnya mengikat Rusia ke dalam G8 ya, kemudian ke dalam keterhubungan ekonomi dengan Eropa supaya Ya. tidak saling perang. Itu kan gagasan liberal gitu ya. Internasionalisme, ya. Bahwa kalau diikat nggak perang. Ketika kemudian itu tidak bekerja pun mereka perhitungannya kan masih strategik. Jadi antara kerjasama atau nggak kerjasamanya itu hitungannya adalah hitung-hitungan didasarkan kalkulasi rasional gitu ya. Tadi kalau Republikan biasanya kan lebih konservatif yang tapi juga strategik rasional gitu ya, pengalaman perang dingin yang lebih agresif. Tapi juga ada aspek civilizational tadi yang West versus Rusia Others, sebagai ya, sesuatu Rusia. yang berbeda tadi. Tapi ini sesuatu yang di luar pattern itu gitu ya, baik di tradisi yang strategic thinking maupun yang soal civilizational tadi. Ini tiba-tiba dan di dua mazhab itu pun semuanya bipartisan kan, dukungan Iya, terhadap iya. Ukraina itu tadinya bipartisan. Betul. Gitu. Bahkan Republikan lebih mungkin ada yang agak keberatan gitu, tapi agak keberatan soal teknisnya, soal Iya. dukungannya, Iya. tetapi by and large itu bipartisan gitu. Yap. Setuju. Jadi tiba-tiba Trump membuat jalan sendiri di luar garis normal bahkan partainya Iya, sendiri gitu. partainya sendiri, betul. Jadi ini sesuatu yang menarik karena ini konsekuensinya kan berarti nggak cuma soal Rusia, Ukraina, dan Amerika, ini juga soal foreign policy Amerika Serikat yang akan lebih personalized, yang akan lebih transaksional dengan siapapun. Dan ini bukan pattern yang pertama kan, dengan Kanada yang ally saja tiba-tiba transaksional. Dengan NATO ya bahkan kan transaksional. Ini gue bayar terlalu banyak nih, NATO harus bayar juga gitu ya. Nah problemnya, pertanyaannya adalah apakah impactnya ini akan kemudian mengubah trajektori kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam jangka panjang. Maksudnya faktor-faktor struktural tadi kemudian dinegasikan, atau ini anomali aja. Jadi ya udah 4 tahun aneh-aneh lah gitu ya. Tapi habis itu akan kembali ke Normal. normal tadi gitu ya. Oke, Atau oke. ini adalah awal dari perubahannya sesuatu yang membuat yang kemarin-kemarin dianggap sebagai pakem itu nggak lagi pakem. Itu yang menarik untuk dilihat sih. Iya. Nah, meskipun kalaupun kita bilang nanti balik ke normal, maksudnya ini kan 4 years that matters gitu loh. Perangnya kan sekarang gitu. Kalau kata Keynes, in the long run we are all dead. Balik lagi ke normal tapi mati dulu semua. Iya. Nah, jadi dan ini yang sekarang kan terjadi dengan sangat cepat gitu, di mana Trump langsung udah telepon sama Putin ya, dan kemudian udah ketemu sama Menlunya segala macam, dan sudah mulai melakukan negosiasi. Nah, tapi mungkin perbedaannya, how is this peace negotiation different gitu ya pertama ya. Mungkin kan yang pertama bahwa Ukraina tidak diikutkan gitu ya dalam pembicaraannya. Tapi kemudian apalagi gitu, mungkin dari prosesnya dulu gitu. Ini menarik ya menurutku. Dari awal tuh prinsipnya baik di Amerika Serikat maupun di Eropa kan selalu melibatkan Ukraina ya, melibatkan negara yang diserang gitu. Atau bahkan melibatkan tetangga-tetangganya yang terdekatnya yang kena dampak kayak Uni Eropa, negara-negara Uni Eropa yang berbatasan langsung terutama. Tapi di titik ini tuh ini memutuskan dua negara besar punya deal sendiri, lalu memutuskan untuk ya sudah, kita sudah punya deal, lalu dipaksakan atau paling nggak didorong ke Ukraina gitu. Jadi yang mungkin yang menarik satu itu, secara prinsip ini berbeda banget dengan negosiasi sebelum-sebelumnya. Bahkan dengan prinsip yang selama ini selalu ditekankan oleh Eropa misalnya. Yang ditinggalkan nggak cuma Ukraina nih, Uni Eropa juga ditinggal. Iya. Semuanya ditinggal. Tinggal gitu. Macron, yang menarik kan pertemuan kemarin dengan Macron Iya. sampai ada banyak gestur yang menarik untuk Iya. dianalisis. Tapi mungkin itu di luar ini. Macron kan Bromes, sampai protes ya, sampai protes kan. Ya, Waktu disebut. dan Macron berani untuk motong kan penjelasannya Trump. Dan itu yang menurutku satu di situ. Dua, mungkin salah satu yang menarik adalah negosiasinya atau upaya untuk bernegosiasi atau untuk mencapai perdamaian itu
tiba-tiba dia diwarnai dengan banyak permintaan dari Amerika Serikat. Sama ini kan modelnya nggak gitu ya. Maksudnya di zaman Biden tuh bukan permintaannya yang dikedepankan. Ini seakan-akan Amerika sudah bantu banyak, ratusan miliar katanya, lalu minta itu dikembalikan. Dan yang menarik tadi sudah sempat disinggung di awal, ada beberapa permintaan yang agak buat Ukraina jadi sangat berat kan. Pertama soal critical minerals. Dan asumsinya kalau baca, lagi-lagi kita mungkin kalau harus kasih disclaimer ya, kita nggak pernah lihat teks dealnya sebenarnya ada atau enggak gitu kan. Ini kan kita dengar dari berita Trump, dari berita-berita yang dan bisa berubah setiap saat. Trump. Mungkin itu disclaimer dulu ya. Jadi dari yang kita tahu selama ini dari pembicaraannya, salah satu yang kontroversial adalah keinginan untuk ada deal soal critical minerals. Terutama karena Ukraina di bagian timur itu memang banyak banget punya cadangan critical minerals ya. Permintaannya Amerika itu malah jadi berlebihan kalau dalam konteks Ukraina ya. Zelensky kabarnya sempat marah besar ketika ada usulan deal itu. Karena dia bahkan bilang salah ini 10 generasi rakyat Ukraina pun nggak akan bisa bayar itu karena Trump mintanya dikasih ke Amerika, semua pengeluaran pemasukan Ukraina datang ke Amerika sampai terpenuhi 500 miliar US dollar. Yang itu nggak tahu gimana caranya gitu kan. Negara lagi extortion. Makanya menarik kan karena ini jadi extortion gitu. Walaupun sangat tipikal Trump. Dia minta sesuatu deal lalu dia minta agar kamu penuhi ya, karena saya sudah ngeluarin macam-macam. Dan dari situ lalu turun karena Zelensky nolak, lalu keluarlah itu pernyataan soal Zelensky hanya 4%, harus ada pemilu, harus ada deal dengan Rusia dan segala macam. Dari situ kan yang kemudian penolakan pertamanya Zelensky itu yang ternyata direspon oleh Trump. Dan sekarang jadi menarik karena biasanya Amerika Serikat mengkritik Rusia, ini jadi mengkritik Ukraina dan Eropa instead of kritik Rusia ini juga jadi menarik. Dan nanti efeknya lagi-lagi saya mungkin balik ke awal tadi ya. Di posisi ini kemarin sempat ada yang beberapa analis dari Amerika bilang Zelensky kayaknya salah taktik deh. Trump itu tidak bisa di counter dengan secara publik, dilawan secara publik. Dia akan semakin agresif, meradang, ya kan? Dia pasti ngerespon dengan tweet segala harusnya ditelepon, kan? yes sir. My education is all in America sir. Nah, itu strategi lobby yang mungkin malah pas. Ya. Cuman mungkin poinnya adalah Visioner Zelensky tidak punya opsi. Betul. Zelensky tidak punya opsi. Karena kalau dia tiba-tiba terima, tadi balik ke masyarakat kita, masyarakatnya Ukraina nih, bakal terima nggak kalau Zelensky tiba-tiba nerima deal itu? Nah itu yang jadi pertanyaan. Menurutku sih dia tidak punya opsi. Ketika dia memutuskan untuk men-challenge Trump di depan itu, kayaknya dia tahu bahwa itu salah secara strategi ya. Dia nggak akan bisa counter Trump dengan cara itu. Semua yang deal dengan Trump, mulai dari Trudeau, Meksiko, itu semua dituntut langsung mundur semua kan, pelan-pelan. Walaupun di belakang kita nggak tahu juga dealnya apa. Gitu. Tapi semua nggak ada yang di publik. Di publiknya itu semua nurut. Di belakang kita nggak tahu. Zelensky kan langsung counter secara publik. Nah itu secara image buat Trump, wah ini men-challenge dan langsung dibales sama J.D. Vance, sama Mike Waltz, sama Rubio, semua bilang bahwa Zelensky kurang ajar kira-kira gitu ya, tanda petik. Kasarnya. Nah itu kan ini jadi posisi berikutnya kan, ini perjanjian kalau tetap dipaksa tadi di titik ini Zelensky ditekan terus nih, kamu harus mau sign deal dengan Amerika Serikat terutama soal critical minerals. Nah tadi dampaknya gimana? Apalagi berita terbaru barusan Uni Eropa tiba-tiba nawarin deal juga sama Ukraina. Yaudah daripada ikut dealnya Amerika, ini kita kasih deal win-win solution soal critical minerals. Lah, dan jadi ikut-ikutan juga, ikutan nawar. Rusia juga bilang, Putin terakhir bilang gitu. Kita juga punya kok critical minerals. Jadi sekarang semua ini ngelihat Trump kan, wah Trump maunya critical minerals. Oke, kita kasih aja siapa yang bisa dapat hatinya Trump. Again balik ke yang kata Mas Sofwan tadi, ini sangat personalistik dan transaksional ya. Dan jangan-jangan sebenarnya nggak ada urusan dengan perdamaiannya. Ini kan cuma soal deal dia ingin dapat ini aja, dapat keuntungan. Transaksi benar. Tapi kalau ingat ini ya, baik dari karakteristiknya yang transaksional, kemudian pihak yang menjadi korban itu tidak dilibatkan, kemudian ini pembicaraan antara kekuatan besar aja. Ini kayak kita kembali ke awal abad 20 ya, gitu. Jadi we are returning to early 20th century ketika
dulu kan kalau kita dengar perjanjian-perjanjian itu ya yang membagi wilayah, menentukan selesainya konflik itu ya udah negara-negara yang secara militer paling kuat tadi yang sedang berkonflik di situ, tetapi korbannya udah terima aja wilayahnya dibagi-bagi gitu kan kayak apa konferensi yang 5 negara Five Powers Conference itu kan yang membicarakan soal solusi untuk Vietnam. Ya. Itu bahkan Vietnamnya itu awalnya nggak dilibatkan kan, baru kemudian Vietnamnya dilibatkan orang-orang apa yang ada di sekitarnya, negara-negara Asia yang baru merdeka kayak India, Sri Lanka, Indonesia aja nggak diajak ngomong. Makanya kan kemudian nanti ada pertemuan Kolombo yang nanti jadi Asia Afrika itu nanti lebih jauh lagi kan, hampir semua penyelesaian konflik dulu ya modelnya begitu gitu. Tapi itu kan kemudian diubah ketika pasca Perang Dunia Kedua, ada dekolonisasi, ada perubahan normatif dalam sistem internasional yang membuat sistem internasional itu setidaknya secara retorika itu meletakkan equality atau kesetaraan sebagai prinsip bahwa semua negara itu harusnya sama, sehingga ada prinsip self-determination dan seterusnya gitu. Nah tapi prinsip-prinsip itu kemudian memang beneran sudah ditinggal gitu. Jadi ini bukan cuma soal Rusia, Ukraina, Amerika. This is about the possible end of the post-World War international order. Dan we are returning to like pre-World War international order lagi gitu loh, yang ya ditentukan oleh kekuatan gitu, oleh perimbangan kekuatan. Orang udah nggak mikir lagi soal bagaimana menjaga stabilitas, menjaga perdamaian, tapi lebih ke saya dapat apa gitu. Ya kalau begini kan maksudnya ya kita kembali lagi ke awal abad 20, dan awal abad 20 ini not necessarily a good period karena sebentar lagi not necessarily not a good buat negara-negara kayak kita ini karena sebentar lagi ya kalau sejarah itu bisa jadi pelajaran, ya sebentar lagi something big is happening. Ya tahun-tahun segini lah 1 abad yang lalu. Oh iya juga ya. Iya. Betul juga tuh. Jadi ini scary. Maksudnya ini sesuatu yang mengkhawatirkan, nggak cuma ini. Makanya tadi saya sebenarnya berpikirnya ini semoga anomali aja, teram aja lah gitu, kita betah-betahin 4 tahun gitu ya. Tapi nggak tahu. Ya. Oke. Ya, tapi dengan kondisi yang sekarang itu kan berarti dengan Amerika yang sudah cenderung tidak mendukung dan justru sekarang malah pengen justru mendorong perdamaian gitu ya. Bahkan tadi sempat vote di PBB bareng sama Rusia gitu ya, Amerika Serikat. Itu untuk pertama kalinya setelah sekian Luar biasa itu, Bu. Tidak pernah dalam post World War Order kali ya. Ya. Menarik sekali. Jadi itu dan ada lagi yang mendukung ya. Apa? Yang menolak apa? Israel ya. Israel. Iya. Makanya Rusia, Amerika Serikat, Israel, dan beberapa negara ini negara kecil. Iya, aneh banget kan. Ini apa? Aneh sekali gitu. Bahkan ketika Cina dan Iran yang katanya selama ini dekat sama Rusia malah abstain kan. Iya. Sementara yang ini malah Amerika malah tiba-tiba dibikin lucu itu Cina Iran. Ya, lihat nih aneh. Nah, ya, but either way ini kan sepertinya dengan kondisi sekarang ya a peace deal is nearing gitu ya. Tapi kemudian kalau bahasanya apa ya? Kan sebenarnya yang mengalami kayak gini itu kan tentu saja bukan cuma Ukraina. Iya, iya. Ada yang sering mengalami. Palestina Palestina juga diimpos kemarin kan sebenarnya. Sebelumnya a strong example for years diimpos oleh kekuatan dari luar untuk kemudian menerima peace gitu ya, tapi yang diimpos dari luar gitu kan. Cuma jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru gitu ya, bukan hal yang baru. Yang baru dari ini adalah bahwa kemudian Ukraina itu dianggap sebagai outsider dari kalkulasi Barat tadi gitu kan. Biasanya kalau ini dilakukan ke Palestina kan biasa, karena memang ya dianggap dalam hierarki. Ya dianggap itu, kan Hamas gitu itu organisasi militan gitu. Ini kan negara. Kalau Ukraina maksudnya sebesar itu. Ini hal yang kemudian menarik, bahwa Ukraina itu ternyata dikeluarkan dari hierarki Barat gitu yang biasanya gitu oleh Amerika Serikat. Oke. Itu mungkin agak ini, tapi ya
Tapi kemudian dalam detail kalau udah terkait sama peace deal ya berarti kan yang bisa di mana dia bisa bermain kan ya in the details gitu kan. Bagaimana kemudian peace terms ini bisa Tapi satu lagi menguntungkan sebenarnya yang gimana? mungkin perlu agak optimis juga. Trump itu memang nggak bisa diambil face value sih. Iya. Ya. Karena dia itu kan punya buku yang itu apa Art of Deal. Art of the itu. deal, ya. Dan memang salah satu yang sering dia lakukan adalah memang bikin noise dan permintaan yang absurd di awal untuk memberikan tekanan supaya dia dapat sesuatu yang memang dia inginkan gitu loh. Jadi kayak ini kan hampir semua pernyataannya absurd kan di awal-awal yang ke Kanada, ke Meksiko. Iya. Dia nggak jalan juga. Maksudnya dia cuma pengen Noise ya. noise Dia aja pingin gitu. Jadi memang kita juga harus berhati-hati juga Betul. gitu ya melihat Trump ini mana noise-nya, mana yang benerannya. Misalnya kayak Gaza Riviera juga kan akhirnya dia juga back off loh. backtrack ya. Oh iya ya. Dia backtrack setelah Dianya apa Jordan menteri-menterinya? sama, ya, tapi Menteri-menterinya. Jordan sama ketika Jordan Iya, sama udah nggak ada Mesir perkembangan lagi. ini Iya. backtrack dan maksudnya mundur gitu loh. Kecuali kalau disambut positif dan atau bagaimana gitu ya. Tapi ya maksudnya nggak perlu langsung juga dianggap sebagai sesuatu yang wah udah nih Trump udah nggak bisa diubah gitu. Jadi mungkin sangat mungkin sebenarnya bisa. Cuma gue setuju tadi kata Mas Radit tadi mungkin responnya terlalu emosional si Zelensky jadi noise-nya malah jadi Noise-nya jadi makin besar. Jadi makin jadi besar. serius gitu. Tadinya cuma mau bikin tawaran awal aja lah biar Ukraina mau lebih nurut gitu ya. Malah nyolot gitu kan malah jadi sekalian aja deh. Ya, Posisi itu benar. jadinya gitu emang. Ya kata analis juga sebenarnya ya Trump kan mungkin he would want to deal tapi nggak pengen deal itu ya kayak his loss gitu loh. Dia nggak pengen kelihatan kalah dalam deal itu. Jadi tentu dia nggak akan semudah itu juga memberikan apa yang semua Rusia inginkan seharusnya. Iya. Nah, tapi tadi kita balik ke detail-detail mungkin. Seperti yang dibilang tadi kan keinginan dari masyarakat Ukraina sampai sekarang masih banyak bahwa tidak ingin ada konsesi gitu kan, alias balik ke pre 2014 border gitu kan, sampai apa namanya di belakang Crimea itu, Crimea itu juga masih balik dari Ukraina. Nah, tapi kalau kans dari kondisi sekarang untuk kemungkinan itu berarti gimana Mas kira-kira? Kayaknya menurutku sebenarnya sudah sulit ya, dan masyarakat Ukraina juga kayaknya udah mulai menyadari bahwa kalau balik ke 2014 ini udah sulit. Bahkan mungkin balik ke 2022 aja sebelum Betul, invasi gitu, itu udah susah. Jadi sekarang dealnya sebetulnya konsesi itu mungkin akan terjadi, cuman kan detailnya ya sebelah mana yang bakal konsesi. Makanya kemarin Zelensky sebenarnya sebut bahwa kenapa dia ngotot masuk ke Kursk, gitu ya. kenapa dia masuk ke wilayah Rusia itu kan buat deal. Ini aku punya wilayah nih di tempatmu, di wilayahnya Rusia nih. Tukeran gitu. Kita tukeran Jadi aja. swap ya. Nah, kayaknya niatannya maunya begitu kan sampai titik ini. Cuman tadi kalau ini impose dari luar dari Amerika, di level mana itu akan dinegosiasikan gitu. Karena kalau kita baca lagi secara detail, nanti mungkin ada lagi soal ini ya, soal pasukan perdamaian kawasan. Kita sana. Trump tiba-tiba langsung mutusin aja bahwa oh iya Putin bilang dia terima kok. Padahal Putinnya belum bilang terima. Jadi ini juga sama. Ini beneran negosiasi tiba-tiba ngomong aja. tiba-tiba. Dan nanti kan jadi akan Bluff. jadi banyak masalah ya. Menarik buat kita karena jangan-jangan emang caranya Trump tuh ya kayak gitu dari dulu kan. Iya, di shake dulu. Gitu Cuman kan. shake-nya nih di mana tuh kan? Iya. Kalau soal Shake-nya teritori dunia. berat nih. Kamu tuh soal teritori berat untuk dapat lagi ya. Ya, jadi kemungkinan ada konsesi dan nggak cuma Crimea ya, maybe more than that. Tapi kita harus lihat nanti detailnya gimana. Nah, kemudian yang kedua yang juga selalu dibicarakan dari dulu adalah terkait keanggotaan NATO dari Ukraina ini kan. Nah, ini kan dianggap harusnya bisa menjadi suatu solusi jangka panjang, tapi ya ini juga jadi suatu yang red lines buat Putin gitu kan. Nah, ini kira-kira gimana dengan peace deal ini? Apakah mungkin Ukraina masuk NATO atau justru jadi bagian dari deal bahwa Ukraina nggak akan pernah masuk NATO gitu? Gimana, Mas Safwan lo mungkin? Ya kalau dilihat dari retorikanya Rusia dan sebenarnya pandangan sebagian kalangan di Amerika Serikat kan memang penyebab konfliknya adalah ekspansi Barat yang dianggap memunculkan insecurity di Rusia gitu kan. Salah satunya ditandai dengan bergabungnya negara-negara Eropa Timur itu ke NATO, dan terakhir fault line-nya ya Ukraina gitu kan. Apalagi kenapa kemudian 2014 kemudian Crimea
diambil sama Rusia itu kan awal pemicunya kan perubahan politik di Ukraina kan, karena kemudian pemerintah yang relatif dekat ke Rusia itu jatuh, digantikan dengan yang dianggap lebih dekat ke Eropa, ke NATO gitu kan. Yang ini kemudian kalau dibaca dalam kerangka itu gitu kan, maka keanggotaan NATO maupun atau tidak bergabungnya dengan NATO itu merefleksikan balance of power kan di antara sphere of influence-nya Rusia dengan NATO. Dan dulu NATO ya berarti termasuk Amerika Serikat gitu Yeah, ya, yeah. blok barat secara umum gitu lah ya, the free world atau kekuatan-kekuatan yang melihat dirinya sebagai kekuatan demokratik. Dan dengan demikian makanya meskipun dari dulu Zelensky Ukraina pengen bergabung kan selalu ditahan-tahan karena sebagian masih melihat bahwa ini jangan memicu konflik yang tidak bisa dikelola gitu kan. Karena kan kalkulasi struktural tadi, ketika terjadi pergeseran dalam distribusi kekuatan dengan berpindahnya satu node ke tempat lain, kan kalau teorinya kan kalau bipolar itu kan relatif stabil karena unit-unitnya itu nggak bisa pindah dengan mudah. Karena kalau pindah perimbangannya kan kolaps. Kalau perimbangannya kolaps, konfliknya terjadi gitu kan. Makanya meskipun Amerika Serikat atau Eropa ingin Ukraina gabung, mereka juga tidak langsung menerima kan. Mereka hati-hati karena takut itu kemudian mengganggu perimbangan kekuatan yang kemudian bisa memicu konflik. Tapi kemarin kan karena terjadi invasi dari Rusia tersebut ya, anyway ini sudah terjadi. Kolaps gitu. Jadi ya sudah dimasukin aja gitu kan. Kemarin kan wacananya seperti itu gitu ya. Tapi masalahnya adalah apakah si Trump itu kan mengkalkulasikan dalam kalkulasi perimbangan kekuatan ini ya, dia tidak berpikir soal ally lagi gitu kan. Bahkan ally-nya aja disuruh bayar gitu. Jadi cara berpikirnya nggak dalam perimbangan kekuatan. Iya, bukan bipolar. Blok barat. Cara pikir mafia. Cara pikirnya udah Amerika Serikat sendiri gitu. Lalu ada aktor-aktor lain, semua yang lain yang semuanya harus America stands alone. Harus memberikan keuntungan pada Amerika Serikat gitu loh. Tapi menarik tuh. Jangan-jangan dengan kondisi gitu malah membuka opsi NATO tadi. Karena bisa jadi dia malah jadinya kalkulasinya nggak lagi nggak lagi balance antara barat dengan itu. Iya, karena nggak mikir balancing. Kamu kamu bisa ngasih apa kalau kamu mau masuk. Makanya mungkin in a way ketika Zelensky bilang dia dituntut ada pemilu ya. Iya. Terus dia bilang saya mau mundur kalau NATO. Kalau kita masuk NATO. Mungkin itu salah satu cara dia untuk ngomong ke Trump juga gitu. Ini membaca ini aja ya. Walaupun NATO kan bukan cuma Amerika, nanti ada pertimbangan dari negara lain. Yang menarik mungkin malah Jerman, karena Jerman barusan pemilu, dan yang naik adalah dari pernyataan-pernyataannya itu sepertinya malah jadi lebih ini nanti poros Jerman Perancisnya di Eropa ini bersama dengan UK jangan-jangan malah bikin jadi, apakah ada remilitarisasi Eropa gitu ya? Jangan-jangan malah dorongannya ke sana karena mereka mungkin nyadar juga ini nggak bisa diandalkan loh NATO. Karena Trump nggak mungkin ngurus kalau Rusia tiba-tiba misalnya pasukannya masuk ke tempat lainnya. Mungkin Amerika nggak peduli di titik ini ya. Jadi better kita punya sendiri kan. Jangan-jangan diskusi yang sudah lama mati di Eropa ini malah terpantik lagi gara-gara Trump. Apalagi Jerman juga tiba-tiba bergeser. Nah ini yang kita tunggu ya. Karena Jerman menarik banget di pernyataan-pernyataan soal konstelasi Eropa kan jadi kekuatan militer yang terpisah lagi dari Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ada sendiri gitu ya, sendirian gitu. Cuman jadi kompetisi antara Rusia dan Eropa nih yang sebetulnya juga nggak bagus kan buat negara-negara yang ada di perbatasan ini. Iya, betul. Oke. Again, back to early 20th century. Balik ke situ memang jadinya kesannya. Not a good day. Not a good day. Not a good period of time. A good day to be an arms contractor. Pokoknya banyak ya katanya arms contractor. Iya, kan.
banyak banget. Kalau di sini bukan di sini makelar. Kelar. PT Aina Inu. Nah, oke. Kemudian tapi kan NATO bukan satu-satunya organisasi yang ingin dimasuki oleh Ukraina, juga ada satu lagi EU gitu kan. Dan katanya saya baca ya katanya Putin kata Trump ya atau siapa ya? Saya lupa deh. Kayaknya Lavrov deh. Lavrov ya katanya Putin nggak apa-apa dengan menghormati. Kalau EU nggak apa-apa. Ya dengan Ukraina masuk ke EU. Tapi kan maksudnya EU juga penting gitu loh. Meskipun saya nggak yakin apakah benar-benar ada equivalent of Article 5-nya NATO gitu kan di sana. Tapi apakah misalnya dengan Ukraina bergabung ke EU itu tidak merubah hal gitu, dan mengubah konstelasi misalnya dari kedepannya gitu. Mana Mas? Kita mungkin harus mundur juga ke 2014 ya. Iya. 13-14 itu kan bukan cuman bicara soal NATO, malah di titik itu masih netral. EU ya, dan itu malah bicara soal Uni Eropa kan. Betul. Jadi inisial konfliknya atau tensi yang semakin meruncing itu bukan karena NATO tapi karena Uni Eropa. Jadi logikanya bukan cuma sekadar pertahanan tapi bergesernya Ukraina ke sphere atau ke arah Eropa kan. Eropa. Jadi sebenarnya itu yang buat Rusia jadi masalah kalau kita lihat kan dia sphere of influence-nya Rusia gitu kan. Makanya bisa jadi ini kan jadi lagi main ini semua ya, lagi main apa ya, lagi bluffing semua kan ini. Putin juga bilang kalau Eropa nggak apa-apa deh. Yang nggak ada yang jamin kan. Di titik ini tidak ada yang bisa menjamin. Jadi akhirnya mungkin juga di saat itu kita tahu sendiri Uni Eropa itu mau masuk susahnya luar biasa nih. Walaupun Ukraina sudah katanya dikasih fast track katanya ya, tapi kan tetap aja proses negosiasinya lama sekali. Saya kemarin pas di sana tempat tanya hal yang sama ke orang Uni Eropa, mau nggak fast track? Ya jawabannya sangat diplomatis bahwa iya kan semua ada proses. Ini orang Eropa sendiri ya. Dan jangan lupa kemarin sempat ada ribut antara Polandia dengan Ukraina soal produk-produk pertanian karena petani di Polandia khawatir kalau produk Ukraina masuk karena bagian dari Uni Eropa, gimana nih petani di Polandia? Ini baru tetangga sebelah ya, belum ke yang lain lagi. Jadi ini negosiasinya lama. Menurutku sih masih tetap akan lama dan bisa jadi tidak mengubah dalam konteks mengubah konstelasi pun, dan mungkin Rusia tahu karena prosesnya panjang, jadi dia nggak ada masalah dia ngomong nggak apa-apa kalau Uni Eropa, karena dia tahu Uni Eropa juga belum tentu menerima juga. Gitu. Karena harus ini kan, harus bulat kan. Iya, semua harus 27 ini harus iya semua gitu. Dan ada beberapa temennya Rusia juga kan ya. Tuh, ada Hungari dan Slovakia minimal. Ya, pasti akan. Sekarang nambah lagi yang kecil-kecil Austria gitu, Slovakia, gitu-gitu. Oke. Dan kemudian ada usulan terakhir juga yang menarik untuk kita bahas, yakni adanya pasukan penjaga peacekeeping or semacamnya itu di Ukraina gitu kan, dari NATO atau negara-negara barat lainnya. Nah, itu gimana? Kayaknya usulan sama kayak di Palestina ya kemarin ya, ada peacekeeping. Itu seberapa serius dan seberapa realistis gitu ya? Kalau misalnya usulan ini diterapkan sebagai kompromi gitu, misalnya nggak masuk NATO tapi ada pasukan di sana gitu untuk menjaga perdamaian untuk menjadi solusi. Jadi usulannya Prabowo ya. Prabowo dulu usulan. Kayak gitu juga ya? Iya. Cuma waktu itu dia bilang PBB. Ya 11-12. Sebetulnya lebih masuk akal PBB yang ada di situ daripada negara-negara Eropa. Dulu usul itu nggak masuk akal kalau Amerika Serikat nggak mungkin menerima kan. Rusia nggak mungkin menerima gitu. Tapi kalau Putin sama Trump menerima itu iya, nggak bisa apa-apa. Make sense ya. Cuman tadi balik ke pernyataan di awal tadi bahwa Trump itu tiba-tiba ngomong bahwa Rusia udah nerima kok kalau di situ ada pasukan NATO. Jadi ada Prancis, Inggris, Jerman ada di situ tuh Rusia terima. Loh, emangnya Rusia udah pasti nerima? Kan belum. Putin belum bilang apa-apa. Itu bluffing lagi ya. Again bluffingnya Trump kan. Noise lagi mungkin. Noise yang mungkin dia memang sengaja untuk, nggak tahu sengaja apa nggak ya, kita nggak ngerti seberapa strategik cara Trump berpikir. Tapi nge-push, mendorong. Di satu sisi dia maksa Ukraina untuk terima, tapi di sisi lain dia butuh Rusia untuk terima juga kan. Dan jadi menarik karena kemarin sih UK sama Perancis sudah bilang mau gitu ya. Kalau memang itu diusulkan oleh Amerika Serikat, dan Amerika Serikat sih nggak mau ya ada di situ. Iya, dia nggak suka pengen langsung bilang dia nggak mau. Tapi Eropa sudah beberapa negara sudah bilang siap. Nah tinggal kalau dengan kayak gini. Ini jadi menarik kan, Rusia terima nggak kalau ternyata Amerika bilang deal, lalu Prancis sama UK bilang oke, kita siap, Rusianya mau nggak? Ini tekanannya jadi ke Rusia kan? Iya. Siap nggak dia kalau di wilayah itu yang harusnya nggak ada pasukan Eropa ya di perbatasan antara Ukraina dengan Rusia, kalau tiba-tiba ada,
Tapi Iya, kalau iya. menurut gue agak sulit ya, karena Betul. secara rasional mau gabung sama organisasi aja dia nggak terima, Apalagi apalagi pasukannya ada di situ. actual personal, walaupun dijuduli peacekeeping force tetap aja kan militer gitu. Jadi menurut gue ini lagi-lagi another noise gitu loh Yeah. yang dimunculkan oleh Trump kepada aktor-aktor lain untuk menunjukkan saya ini yang paling penting. Saya ini yang paling penting. Kalian mau ngasih apa kalau solusinya mau sedikit menguntungkan kalian gitu loh. Jadi ke Ukraina ngebluff apa, ke Rusia ngebluff apa, ke Eropa juga. Eropa ngebluff apa, ke NATO ngebluff apa. Dia kan begitu gitu loh. Iya, Jadi emang maksudnya jangan di take di face value gitu. Karena emang rasanya agak nggak realistis ya. Ini lebih ke memberikan tekanan ke Rusia. Lu mau ngasih apa ke gue biar bisa damai ini gitu. Karena pada dasarnya kan negosiasi itu kan art untuk menemukan win set gitu kan. Iya. Art untuk menemukan win set. Yang dilakukan Trump dengan bluffing ini adalah memperluas jangkauannya. Jadi ketika orang mau nego ngecilin itu ada di titik yang kemudian bisa diterima oleh semua pihak sekaligus menguntungkan buat Amerika Serikat gitu loh. Oke. Ini kalau kita asumsikan Trump rasional. Ya lah, itu kan pertanyaannya. Gitu, ini kan hal yang Kan dia lagi deal gitu ya. maker, bisa lah. Pertanyaan berat ini. Gitu. Jadi tapi menurut gue mungkin begitu. Kalau lihat patternnya dia kan begitu ya, bluffing macam-macam, tapi nanti dia geser. Nah ini akan tergantung pada transaksi-transaksi yang diberikan. Makanya kan menurut gue Eropa itu cepet catch up dengan oh kalau gitu gue tawarin critical mineral gitu kan, gue tawarin ini gitu ya. Oke, Jadi ya, lebih ke ya memang jadi extortion, maksudnya siapa yang mau gue belain nih gitu. Iya, iya. Tapi menurut gue ini mungkin apa ya? Kalau solusi terakhir ini mungkin jadi salah satu kompromi gitu ya. Karena kan nggak mungkin juga maksudnya dunia gitu, Barat tidak meninggalkan Ukraina tanpa security guarantees apapun gitu kan. Tadi kayak ngomong NATO udah agak susah nih, NATO udah nggak mungkin gitu kan. Tapi mungkin kita taruh prajurit di sana, tapi gimana? Kata Macron kan nggak di front lines, jadi di belakang aja apa di mana gitu. Jadi mungkin ya the detailsnya yang Ya, nanti atau masih di mungkin ini. malah lebih rasional ya usul PBB itu gitu. Iya. Usul PBB itu kan atau yang bukan lainnya. Eropa ya. Iya. Misalnya negara yang bisa Mandatnya lebih diterima enak juga. Rusia atau Sebenarnya dari semua usulannya, ini kalau mau balik ke usulannya Pak Prabowo waktu itu ya, yang paling masuk akal justru yang itu. Pas peacekeeping forces itu masuk akal. Frozen conflict masuk akal. Yang nggak masuk akal waktu itu cuma referendum yang nggak mungkin diterima. Tapi Iya. kalau yang lain tuh malah kayaknya masih mungkin, tinggal detailnya aja kan sebetulnya. Iya. Luar biasa memang. Visioner. Visioner sekali. Iya. Pemimpin global. Nih. Nanti potong pita di Ukraina apa nih. Ya, karena cara berpikirnya mungkin deket sama cara berpikirnya Iya. Trump gitu ya. Jadi, Kalau Presiden berdiri sebelumnya kan kayak nggak mungkin ngomong gitu. Nah, ada baiknya apa leader for its time gitu. Ini waktunya. Ini some time. Oke. Dan dengan ini kan mungkin kita balik ke pada akhirnya ini kan kalaupun kita mendapatkan peace deal dalam waktu dekat yang kemudian matters in the long term gitu kan, apakah kemudian perjanjian damai ini bisa menjaga perdamaian di Ukraina, di Eropa mungkin ya dalam jangka panjang gitu loh, nggak cuma sekedar kemudian peace deal ini 1-2 tahun damai tapi kemudian pecah lagi perang gitu kan. Nah kira-kira untuk peace deal yang seperti itu yang kemudian kan kayaknya paling ideal ya, terutama buat Trump gitu dan buat Ukraina juga, apakah mungkin gitu untuk dicapai gitu? That's a very difficult question. Tapi kan konflik itu kan pilihan berakhirnya itu kan nggak cuma salah satu pihak kalah atau menang atau kemudian ada peace deal, kan ada kemungkinan lain. Gimana frozen konflik, Frozen konflik gitu ya, konfliknya tetap ada gitu kan, atau kayak yang di kayak di Korea gitu. Korea gitu kan officially pernah nggak ada. selesai gitu loh, tapi ya udah jalan aja karena orang udah capek dan tidak untung Iya untuk sih. itu Iya, gitu kan. benar juga. Ya, jadi solusinya itu endingnya itu nggak selalu dalam bentuk peace atau
conflict resolution gitu. Benar-benar. Tapi bagaimana manage-nya gitu kan, supaya kemudian hostilitiesnya tidak mengorbankan banyak orang gitu. Jadi officially misalnya masing-masing masih punya peta masing-masing gitu ya, tapi sepakat untuk misalnya stop di front line masing-masing, tidak mengubah jadi ada demilitarization DMZ misalnya kan, DMZ gitu atau apa gitu ya, atau bentuk-bentuk yang lain kan. Tapi kalau mau sustainable kan, ya problemnya adalah bagaimana kita melihat problem ini. Jadi problem ini tuh problem apa sebenarnya? Apakah dia adalah lahir dari ekspansionisme Rusia gitu ya, sehingga ya akan muncul lagi karena ini sesuatu yang hadir dari kehendak Lebensraum gitu ya, dari Rusia, sehingga dari historis kalaupun stop ya akan kembali untuk mengambil wilayah yang dianggapnya sebagai seharusnya berada di dalam pengaruhnya. Apakah ini didorong oleh perimbangan dalam sistem internasional, sehingga ketika equilibriumnya sudah tercapai ya jalan, tapi kalau nggak stabil lagi akan konflik lagi gitu ya. Jadi gimana caranya biar stabil? Ya menjaga equilibriumnya kan gitu. Masalahnya kan menemukan equilibrium yang bisa diterima semua pihak dan sesuai dengan realitas distribusi kekuatan internasionalnya kan. Itu yang seperti apa? Either tadi tiba-tiba Amerika Serikat keluar, kemudian Eropa jadi kekuatan sendiri, Rusia jadi sendiri, lalu perimbangan antara Eropa dan Rusia inilah yang akan menentukan seberapa sustainable-nya solusi tersebut gitu ya. Jadi ini sangat tergantung pada cara kita melihat sebenarnya asal usul konflik ini dari Gitu loh. What kind of conflict is this gitu ya? Yeah. Dan mungkin satu yang juga harus dilihat adalah tradisi di kawasan. Kita di kawasan Eurasia ini punya banyak konflik yang tidak selesai kan. Inilah pakar kawasan pentingnya nih. Armenia, Azerbaijan. Kemarin Georgia sudah bertahun-tahun juga, tuh Georgia dengan Rusia. Di Moldova juga ada. Jadi ada wilayah-wilayah enclave-enclave yang sudah sejak zaman Soviet sampai sekarang tuh nggak selesai, dan terakhir yang selesai adalah Armenia, Azerbaijan, karena Azerbaijan akhirnya mengambil wilayahnya gitu ya. Jadi yang tadinya sudah dijaga supaya wilayah ini ada penjaga perdamaiannya, ada Rusia di sana, ternyata juga nggak berhasil kan, karena ada negara yang akhirnya mengambil yang dianggap wilayahnya dan menang perang, baru itu selesai konfliknya. Akhirnya disepakati kan, Armenia akhirnya kalah dan merasa ya sudah, dia tanda tangan sepakatan bahwa dia tidak lagi Nagorno-Karabakh sudah hilang dari dunia gitu, sudah bergabung kembali. Nah itu mungkin kalau aku sepakat dengan Mas Sofan ya, ini tergantung banget cara kita melihat, cara kita memandang sumbernya apa. Tapi di saat yang sama ini ada tradisi di kawasan yang dari sejak, kalau ditarik mundur, ini problemnya ada di zaman Soviet ketika wilayah-wilayah ini digabungkan dan tiba-tiba merdeka, dan ya udah bordernya ini semua tidak jelas. Belum lagi di situ ada etnis Rusia, Russian speakers, panjang sekali ininya apa. Jadi salah satu wilayah yang sebetulnya belum selesai proses pembagian border, nation building, state building itu belum selesai. Jadi yang membuatnya menjadi semakin kompleks kan. Jadi mungkin tidak akan bertahan lama dalam konteks dia apa istilahnya, kita naif banget kalau ngelihat ini everlasting peace gitu ya. Tapi ya sesaat, minimal saat ini gitu ya, mungkin. Dikelola gitu ya. Nah, pengelolaannya yang jadi menarik. Siapa yang bertanggung jawab? Kalau itu harus belajar sama Indonesia kan. Konflik itu tidak untuk diselesaikan tapi dikelola. Laut Cina Selatan ya kan. Ngapain diselesaikan? Kalau diselesaikan ribut gitu loh. Dibuat supaya nggak ribut aja gitu kan. Oke, benar. Itu suatu input yang sangat terakhir, sangat baik gitu ya. Berarti konflik nggak cuma sekedar damai apa enggak, tapi ada banyak cara untuk manajemennya gitu ya. Dan itu juga mungkin menjadi salah satu outcome dari ya bagaimana usaha untuk memanage konflik ini sekarang, terutama di masa dengan adanya Trump. Oke, kalau begitu sebuah kesimpulan yang sangat nuans sekali, luar biasa. Tapi ini tiba-tiba 2 minggu lagi bisa berubah lagi kan? Bisa berubah lagi. Karena bluffnya tiba-tiba berubah lagi nanti. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya. Jangan tidur tenang dulu. Jangan tidur tenang dulu. Tiba-tiba berubah dalam waktu 1 bulan. Oleh karena itu kita pantau terus ya dengan podcast Bebas Aktif, dan kita akan update lagi nanti kalau ada perkembangan terbaru.
sejauh ini seperti ini dulu. Terima kasih teman-teman semua conference yang sudah menonton episode ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya.